TNI Angkatan Udara mengungkap bahwa 2 unit pertama pesawat latih tempur T-50 buatan Korea Selatan dari pengadaan batch kedua akan sudah diterima Indonesia sebelum akhir tahun 2025. Para pencinta dunia aviasi, ada kabar menarik nih. Pada pertengahan tahun 2021, Kementerian Pertahanan alias Kemhan RI resmi mengumumkan sesuatu yang bikin heboh komunitas penerbangan militer kita. Mereka bilang, TNI AU bakal kedatangan tambahan pesawat latih tempur T-50 Golden Eagle. Dan bukan cuma 1 atau 2, tapi langsung 6 unit sekaligus yang siap memperkuat armada langit Indonesia. Kalau ada yang bertanya, loh kok latih tempur? Kenapa nggak langsung pesawat tempur beneran aja? Nah, disinilah serunya. T-50 ini bukan sembarang pesawat latih. Ini tuh ibarat sekolah terakhir sebelum pilot kita naik ke jet tempur kelas berat. Jadi, kalau diibaratkan, kayak belajar naik motor dulu sebelum bawa moge. Atau main game mode tutorial sebelum langsung perang beneran. 6 unit ini jadi kontrak pengadaan kedua. Sebelumnya, Indonesia udah punya 16 unit sejak tahun 2014, waktu kerjasama sama Korea Aerospace Industries. Jadi, kalau di total nanti, bakal ada 22 T-50 di langit kita. Cukup banyak ya buat sekolah penerbang versi TNI AU. Dan jangan salah, ini bukan pesawat murahan. Nilainya mencapai 240 juta dolar Amerika. Alias kalau dihitung-hitung, setara lebih dari 3 triliun rupiah. Bayangin kalau duit segitu dipakai buat beli gorengan, bisa bikin seluruh rakyat Indonesia makan bala-bala sampai kenyang 7 turunan. Membludak. Nah, kabar terbaru, ini yang menarik. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara kita, Marsikal Madya TNI Teddy Rizali Hadi, langsung terbang ke Korea Selatan buat ngecek pabriknya. Jadi bukan sekedar pesen lalu nunggu, tapi betul-betul disidak langsung ke markas besar KAI di Sacheon. Kayak kita beli motor atau mobil ya, tapi nggak cukup lihat brosurnya aja, langsung dicek ke pabrik. Mesinnya oke nggak? Joknya empuk nggak? Catnya ada lecet nggak? Bedanya, ini pesawat jet tempur, bukan motor metik. Di sana, beliau disambut Senior Eksekutif Vice President KAI, Mr. Jae Byung-cha. Orang Korsel ini jelasin panjang lebar tentang progres produksinya. Delegasi kita pun diajak muter-muter, lihat langsung pesawat T-50 dari ujung hidung sampai ekor, dan pastinya dicek juga fasilitas canggih KAI. Nah, TNI AU kemudian ngumumin di Instagram bahwa pengiriman 6 pesawat ini bakal dilakukan bertahap. 2 unit pertama katanya akan mendarat di Indonesia sebelum akhir tahun 2025, tepatnya November. Sisanya bakal nyusul setelah itu. Jadi ibarat barang pre-order, dikirimnya batch by batch, nggak sekaligus. Dan ini semua bukan sekedar buat gaya-gayaan. Penambahan T-50 ini adalah bagian dari program besar modernisasi alutsista, atau kalau bahasa resminya, alat peralatan pertahanan dan keamanan. Tujuannya jelas, bikin pilot tempur kita makin siap, makin andal, dan tentu saja bikin kedaulatan udara NKRI dari Sabang sampai Merauke lebih terjaga. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya pengadaan T-50 ini adalah bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk membangun kemandirian pertahanan. Kenapa? Karena pesawat tempur modern kayak F-16, Sukhoi, atau bahkan yang generasi terbaru itu, bukan langsung bisa diterbangkan begitu aja. Pilot harus punya jam terbang sekolah dulu. Dan T-50 ini ibarat jembatan emas menuju level itu. Bayangin aja, kalau langsung dikasih F-16 tanpa latihan di T-50 dulu, itu kayak baru bisa naik sepeda roda 3, lalu disuruh balapan MotoGP. Bisa-bisa bukannya jadi pahlawan, malah bikin mekanik bengkel kerja lembur tiap hari. Selain itu, ada hal menarik dari kerjasama dengan Korea Selatan. Hubungan Indonesia Korsel di bidang militer sebenarnya udah lama dan makin erat. Nggak cuma T-50, tapi juga kerjasama di jet tempur masa depan KF-21 Boramai. Jadi pesawat T-50 ini bisa dibilang bukan cuma alat latihan, tapi juga simbol eratnya hubungan dua negara sahabat. Dan soal inspeksi pabrik tadi, itu bukan basa-basi.
Commander Inspection yang dilakukan Wakasau TNI AU adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pesawat yang kita beli sesuai standar, aman, dan siap pakai. Karena kita ngomongin alat pertahanan negara, bukan mainan remote control. Menariknya lagi, kalau 2 unit pertama beneran tiba November 2025, bisa dibilang akhir tahun itu bakal jadi momen bersejarah buat TNI AU. Bayangin, begitu mendarat, langsung jadi sorotan media. Mungkin juga jadi tontonan publik di acara display militer. Dan biasanya, pesawat baru ini langsung dipamerkan dengan terbang formasi yang bikin bulu kuduk merinding. Nah, program modernisasi ini juga memberi sinyal ke dunia luar bahwa Indonesia serius membangun kekuatan udaranya. Dari Sabang sampai Merauke, langit kita itu luas banget. Tanpa pesawat latih canggih seperti T-50, pilot-pilot muda kita bakal kesulitan menguasai panggung sebesar itu. Dan jangan lupa, setiap pengadaan alutsista bukan cuma soal beli barang, tapi juga soal transfer teknologi, diplomasi, sampai meningkatkan kemampuan industri pertahanan kita sendiri. Jadi, ada harapan, suatu hari nanti kita bukan cuma jadi pembeli, tapi juga bisa jadi produsen besar di kawasan. Kalau kita bicara masa depan, T-50 ini sebenarnya bisa jadi pintu gerbang untuk proyek yang lebih besar, yaitu KF-21 Boramae. Pesawat generasi 4.5 buatan Korea Selatan yang juga melibatkan Indonesia di dalam pengembangannya. Jadi, bisa dibilang T-50 ini bukan hanya sekedar pesawat latih, tapi juga latihan kerjasama antar bangsa, kayak pacaran jangka panjang sebelum akhirnya menikah lewat proyek besar KF-21. Dan menariknya, pilot-pilot yang nanti terbiasa dengan T-50 bakal jauh lebih siap untuk mengoperasikan jet-jet tempur generasi berikutnya. Mereka ibarat sudah terbiasa main level medium, jadi ketika masuk ke level hard, nggak kaget lagi. Makanya, T-50 sering disebut sebagai lead-in fighter trainer, atau sekolah terakhir sebelum jadi jagoan langit yang sesungguhnya. Nah, jangan lupa juga, pengadaan seperti ini punya dampak lain yang kadang orang awam kurang perhatiin. Misalnya, diplomasi politik. Dengan adanya kontrak pembelian pesawat dari Korea Selatan, hubungan Indonesia-Korsel jadi makin erat. Dari sisi ekonomi juga ikut bergerak, karena kontrak bernilai ratusan juta dolar ini pasti melibatkan banyak pihak, dari teknisi, pelatih, sampai urusan logistik. Jadi efeknya berantai, bukan hanya ke militer. Bahkan, ada satu hal yang sering bikin penonton awam penasaran. Kalau udah punya T-50, kapan kita bisa bikin pesawat sendiri? Nah, ini pertanyaan klasik, yang jawabannya butuh proses panjang. Tapi dengan adanya kerjasama seperti T-50 dan KF-21, kita secara perlahan bisa belajar, ambil ilmunya, lalu suatu saat mungkin bisa mandiri. Sama seperti belajar masak. Awalnya ikut resep orang, lama-lama bisa bikin kreasi sendiri, bahkan mungkin bisa buka restoran besar. Dan bayangkan nanti, kalau T-50 yang baru datang ini ikut tampil di latihan gabungan atau event internasional. Itu bukan cuma soal unjuk gigi, tapi juga menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia serius membangun kekuatan udaranya. Pilot-pilot muda kita pun bisa unjuk kemampuan, bukan cuma sebagai murid, tapi sudah hampir naik kelas jadi guru di langit. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.